Halo, selamat datang di channel AR Programming. Oke, di sini gue bakal ngebuat video bagaimana caranya membuat validasi dengan Express Validator, kan? Nah, validasi yang pengen gue buat di sini adalah waktu si user daftar dan si user login. Dan pada video sebelumnya juga gue udah ngebuat daftar user, postnya nih, request postnya. Terus video selanjutnya juga udah buat cara loginnya si user. Dan video-video sebelumnya juga udah banyak nih. Yang video sebelumnya tentang React semua dan Bootstrap, ya kan? Bagi kalian yang belum tonton video sebelumnya, diharapkan ditonton dulu di playlist ini, namanya nih, playlist ini di channel AR Programming, ya kan? Kalian tonton dulu karena video ini bakal berkelanjutan dari video-video sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk tahap implementasi bagaimana cara ngebuat validasinya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Oke, langsung aja. Di sini gue buka Visual Studio Code ini, folder project dari backendnya udah gue running, ya kan? Langsung aja. Oh ya, gue matiin dulu, gue pengen install Express Validator dulu. Express Validator, save. Oke, sudah terinstall. Kita running lagi, npm run dev. Oke, di sini gua buat folder, langsung aja ya. Di sini gua buat folder validation. Di dalam validation ini gua buat file index. Jadi untuk membuat function validasinya ini gua bikin terpisah ya. Kenapa terpisah? Karena biar enak aja dilihatnya codingannya, biar rapih, biar nggak numpuk semua satu file di situ, kan? Oke, langsung aja. Kita panggil dulu validator ya, yang tadi udah kita install, Express Validator. Kita panggil di sini namanya check sama validation result. Oke, sengaja di sini gue buat functionnya dulu untuk ngeran dari validatornya, jadi biar kebaca nih waktu di routingnya. Export dot namanya apa yang enak ya, misalkan run aja lah, run validation gitu, contoh begitu, ya kan? Dan fungsinya next. Saya buat variabel dulu namanya errors, ya kan? Terus validation result, parameter ini request, biar ngecek requestnya, ya kan? Terus hasil dari errors ini baru kita biarin kondisi jika tidak ada errors dot maka return range dot send status dulu. Statusnya berapa ya? 404 nih, listen, kan? Misalkan sini statusnya kita buat statusnya sini false. Terus ada baru message-nya, pesannya berisi errors. Nah, errors dari sini nih, return dari error sini, errors dot array
no.message, nah msg gitu, baru kita next kan. Oke, kita save dulu kan. Kalau udah kita save berarti langsung masuk ke folder rootsnya nih, roots user, file user ya kan. Kita panggil dulu function yang tadi udah kita buat, require mana bener ya, validation. Tadi kan di file index, udah nggak usah dipanggil lagi indexnya. Berarti tadi apa nama function run validation kan. Kalau udah itu berarti kita taruh di sini. Misalkan tadi kita ini kan validasinya tentang daftar kan, berarti taruh di sini di folder ini run validation, kita langsung taruh di sini, kita save. Oke, kalau udah nggak ada error kita balik lagi ke file validasinya, baru di sini kita membuat validation apa aja yang pengen kita buat ya kan. Contoh untuk inputan kosong dulu deh yang kita buat ya kan. Karena ini untuk daftar, tadi kan untuk run, jadi ngeran dulu biar ngebaca dulu dari validator expressnya itu. Kalau ini kan untuk daftar berarti export apa ya, daftar validation daftar gitu. Daftar sama dengan, jangan lupa di sini kita kasih kayaknya nggak perlu, langsung aja dibuat array seperti ini ya kan, validation daftar. Terus coba kita panggil fungsi cek ini nih ya kan, kita cek dulu, kita cek misalkan di sini parameternya fieldnya apa nih, coba kita lihat postman. Nah di sini kan ada 3 field nih ya kan. Field pertama username, email, dan password. Oke, kita coba testing dulu yang username. Jadi value yang di sini tuh samain sama value dari request body ini nih, username-nya ini. Nah, kita coba username, terus ini pesannya message gitu kan, username tidak boleh kosong, baru not empty. Kita save. Kalau udah di save, kita balik lagi nih ke rootsnya, kita panggil dulu di sini. Tadi namanya validation daftar ya. Validation daftar kita taruh di sini. Nih. Validation daftar. Oke. Coba kita save. Coba kita run. Nah, kan berhasil. Username tidak boleh kosong ya kan. Oke, proses pertama username berhasil. Coba kita buat lagi, ini koma, kita copy aja nih. Yang kedua kan tadi email kan, berarti email, sini berarti email tidak boleh kosong ya kan. Terus yang ketiga tadi password, berarti sini password tidak boleh kosong. Oke, kita run lagi, kita send ya, tetap hasil sama, username tidak boleh kosong, dia ngebaca yang pertama dulu. Jadi di sini kita isi misalkan username-nya Akbar ya kan, emailnya coba kita send dulu, kita send. Nah sekarang udah beda lagi, sekarang email karena username ini udah keisi, berarti kita isi coba email akbar@gmail.com misalkan gitu contoh. Password kita send lagi. Nah sekarang password yang tidak boleh kosong ya kan, kita isi misalkan 12345. Oke, kita send ya, user berhasil didaftarkan. Coba kita lihat
ke database, kita view reload data. Nah kan, Akbar, oke. Udah berhasil ya kan, udah berhasil. Coba kita buat validation yang lainnya, misalkan apa ya, nah coba kita ini email, kita hapus ad-nya nih ya kan, kita send, ya berhasil daftarkan. Coba kita reload lagi database, kita lihat. Nah sebenarnya kan namanya email tuh nggak boleh kayak seperti ini ya penulisannya, dia harus menggunakan add ya kan. Gimana nih cara ngebuat validasinya? Ini kita hapus aja dulu ya, kita hapus. Oke, kita langsung ngebuat cara apa, ngebuat validasi yang add-nya itu. Berarti dot match just. Nah ini agak rumit nih penulisannya nih, titik plus slash begini nih, add titik plus begini, titik plus, nah kayak gini kurang lebih ya kan. Terus kita tambahin lagi fungsi dari express web message, misalkan email harus bertanda add. Coba kita cek lagi nih, kayaknya masih ada yang salah nih penulisan ininya nih. Coba kita save dulu deh, apakah berhasil. Nah ini nggak ada ET nih ya, coba kita send, apakah berhasil. Oh udah berhasil. Oke. Email harus bertanda add ya kan, coba kita kasih add, kita send lagi. Oh masih error ternyata. Coba kita database. Oh iya, nggak masuk ke database karena masih stuck di validation. Berarti ini salah nih. Agak rumit nih penulisannya. Oh coba ini gua hapus dulu komanya. Nah coba kita save, coba kita ini hapus dulu ya, kita send. Oke masih seperti ini, emang benar validasinya. Kita kasih add, kita send. Oke berhasil terdaftar. Coba kita reload. Oke ya, masuk datanya tuh Akbar. Oke kita hapus lagi, itu cuma baca doang example. Terus misalkan selanjutnya gue bikin validasi apa ya yang enak ya, validation apa lagi ya, misalkan untuk password nih, password misalkan minimal 6 password gitu kan. Jadi kita langsung aja nih di slang minimal kan, minimal misalkan 6 ya kan, ditulis aja web message password minimal 6 karakter gitu ya, karakter gitu. Coba kita save, kita coba send lagi karena di sini passwordnya gua masih 1345 ya kan. Coba kita send. Nah kan password minimal 6 karakter ya enggak benar. Coba kita masukin 6, kita send. Oke berhasil didaftarkan. Coba kita lihat, reload lagi. Oke datanya berhasil tambah ya kan. Ya kita hapus lagi aja karena oke. Proses validationnya untuk daftar udah selesai. Sekarang gua coba pengen ngecek ya validasi. Jadi misalkan yang pertama gue pengen buat misalkan ini kan, coba kita send
send. Nah, dia kan masih bisa terdaftar nih, ya kan. Coba view reload data. Nah, kan nggak, masa iya double sih username sama emailnya kan gitu. Nah, ini gue pengen bikin validasi tentang proses pengecekannya gimana nih. Jadi kalau ada username yang sama, dia nggak boleh inputin dengan username yang sama, ya kan. Oke, langsung aja berarti masuk ke controller saya, ya enggak. Ini gue tutup dulu, kita masuk ke daftar user ini. Berarti untuk proses pertama ini gue panggil dulu ke database ya, langsung ya. Kita ngecek dulu untuk database ya, email user gitu, misalkan gitu. Await user dot find one. Nah, ini baru ini ngecek nih. Yang untuk yang field sebelah kiri ini kita samain kayak di database. Nah, ini email nih, ya kan. Berarti di sini email. Nah, file yang sebelah kanan ini dari request body-nya ini email, kan gitu, ngecekkan. Coba kita langsung baru di sini dibuat nih, jika emang datanya ada tersedia gitu kan dari email user ini nih. Kita copy, maka returnnya ini status misalkan 404 listen, statusnya false, ya kan, false. Message-nya user apa, untuk email dulu ya, untuk usernya nanti dulu. Email sudah tersedia, oke ya. Tadi gue mau buat username ya, sama yaudah email dulu deh kita buat, ya kan. Kita save, ya, kita send lagi. Akbar udah ada nih tadi emailnya di database, coba kita send. Nah, pas kan email sudah tersedia, ya kan. Berarti kalau email tersedia, dia ngebutin email yang lain nih. Udah, coba misalkan tambahin lagi R1, kita send. Oke, user berhasil didaftarkan. Kita reload. Oke ya, beda ya emailnya, tapi username masih sama nih. Coba kita ngebuat yang username masih sama, apa, username sama. Coba berarti di sini gue buat lagi misalkan let apa, cons aja sih, bebas sih mau cons apa let, cuman gue terbiasa sama cons. Misalkan di sini username user dot find one. Berarti tadi email, sekarang username ya, username. Coba ini kita copyin aja nih, kita paste di sini. Di sini username ya, username. Berarti di sini username user, name user, ya kan gitu. Sini masih status. Nah, ini gue tambahin status deh, di return berhasil ini. Statusnya true, berarti dia berhasil. Kita save. Username sudah sedia, coba kita cek. Makanya username-nya udah tersedia nih tadi di database. Coba kita send. Email sudah tersedia. Oh, email ini. Coba gue tambahin lagi 3 gitu kan, R ya. Kita send. Nah, username sudah tersedia. Coba kita pindahin prosesnya biar ngebaca username dulu, ya kan. Oke, kita send lagi.
tetap ya username sudah tersedia. Coba kita lihat cek database ini, datanya ada 4. Coba dia ada tambah nggak nih? Nah ternyata tetap masih 4 ya kan. Berarti memang prosesnya berhasil. Tapi di sini misalkan gue tambahin R-nya lagi deh, kayak gitu. Kita send. Nah, status true, user berhasil didaftarkan ya kan. Kita lihat. Oke, kita lihat. Oke, 1 2 3 4 5 nih, akhirnya 2 ya kan. Oke, proses daftar user validasinya udah selesai, berarti kita langsung masuk ke validation login ya kan. Untuk login coba gua hapus dulu ya yang ini, gua kosongin dulu pakai dia mau. Berarti kita buat validasi lagi di sini, mana ya, di validation ini untuk mengecek field yang kosong. Sini berarti validation login kan gitu. Nah ini kita copyin aja nih, enggak beda jauh kok prosesnya. Yang pertama ini username, yang kedua password ya, password. Field ini kan username nih. Nah, kita fieldnya samain, username password tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Kita save, kita masuk ke rootnya kan di sini kita panggil dulu nih validation login. Berarti sini validation login, kita run lagi, kita panggil run validation, kita save. Oke, coba kita testing. Nah, username tidak boleh kosong, tadi username apa ya, @gmail.com. Passwordnya kita send. Oke, password tidak boleh kosong ya kan. 1 2 3 3 titik ya kan. Coba kita send. Nah, berhasil login gitu kan, berhasil login ya. Kalau udah kayak gitu, tadi kita ngecek untuk field yang kosong dari login ya kan. Terus gimana nih misalkan ngecek emailnya yang nggak ada, kayaknya udah gue buat sih ya, nggak kayak udah gue buat. Nah ini username atau email tidak tersedia ya kan, ini udah gue simpen, berarti cukup lah. Misalkan gue ngasal aja nih, bikin di sini username, kita send coba. Nah kan username atau email tidak tersedia, kita tambahin aja lah sini statusnya false atau salah, kita send. Nah kan username email tidak tersedia. Oh misalkan password sekarang ya. Oke, kalau password misalkan ini kita balikin lagi kan, coba kita di sini kita buat ya, tadi kan untuk username yang salah, jadi emailnya enggak tersedia nih database. Coba kita sekarang buat password. Nah, ini udah gue buat nih kondisinya, berarti tinggal tambahin aja nih X di sini ya enggak. Coba kita copy, kita taruh di sini, berarti sini password aja nih, password tidak sama gitu kan, kita save. Oke, coba kita send. Tadi kan passwordnya 123 titik, ini gue cuma 123 bit. Udah kita send, coba kita lihat hasilnya. Nah kan password tidak sama, coba kita tambahin lagi titik. Nah kan dia mau login, gila keren banget ya enggak. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya.
gue bakal lanjutin lagi ke video selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Thank you, bye bye.